Ini loh. Nah, odor ya aku yo nonton nih jalur yang sangat keren. Iya. Wih, betul keren. Iya, pantesan bingung saya kesana kok gak ono. Balik lagi. Ya ini, untungnya saya memakai sepatu ini ya. Sepatu tempur. Ya. Bisa. Oke. Setelah jalan turun itu dan berlumut, kita turun ya. Kita sudah bisa mencapai sini dan sekarang akan naik. Bulang hari ini, karo opo cari konco-konco. Apa tantangan saya berikutnya? Meningkatkan kinerja fisik, mengurangi ngegas. Nah, ini tadi kebetulan saya berangkat dalam keadaan baterai lupa tidak dicas ya, sehingga saya harus mengontel sampai voltase mencapai 39 volt. Dan ini tadi alhamdulillah sampai Nuris mencapai 39,7 ya, jadi hampir full. Jalur kita kemana nih Pak Kanif? Warung Bromo itu di belakangnya stasiun, jadi kamu muter ini. Oh gitu, wah. Jadi kita tidak keluar dari area perkotaan, kita muter ini dari timur, kemudian ini nanti ke Koto, dari Koto kemudian ke Sumberjeruk, dari Sumberjeruk kemudian ke Sumberpinang, dari Sumberpinang kemudian nanti ke turunnya kemudian ke kampus. Oh gitu. Jadi muternya ke selatan. Ke selatan. Ini akan ada jalur baru berarti kita. Ini yang beda dengan kemarin ya, Pak Kanif? Ya. Kita mana ini? Daerah mana ini? Ya, kita ke stasiun Koto. Jadi kalau kemarin kita terus ke sana, ini kita ke kanan. Kemana ini? Ke arah timur ini, Pak ya? Timur. Nah, ya itu. Kita bisa melihat di sana pemandangan raung yang separuhnya berselimut kabut. Sebelah rumahnya orang-orang ini. Ini apa ini? Semacam jalan antar RW. Beda ini. Belok mana guys? Wah ini keren asli. Tuh. Ya, kita bersama depan sendiri Ibu Ristia, Prof Ristia ya, kemudian bukan Kanif. Nah, saya di belakang sambil sekali lagi berusaha meningkatkan kinerja fisik ya. Ini menahan diri untuk tidak ngegas. Bagaimana supaya kita semangat ketika naik? Kita membayangkan bahwa ketika turun nanti kita dapat energi. Nah, itu sistem friction itu untungnya seperti itu ya. Begitu naik kita dapat iming-iming, turunnya nanti kita dapat energi ya, baterai kita terisi lagi. Tuh. Bagaimana supaya dapatnya banyak? Ya ketika naik diupayakan kita sedikit menggunakan energi ya, menggunakan gas. Karena kalau kita naiknya ke gas, ya tetap aja korek. Munggah ngentekne modun entuk maneh munggah maneh. Manajemen energi ala Kumbangsi penjaga energi. Ini kita menemukan rumah gudang tembakau ya. Ini sebenarnya fungsinya sebagai pengering tembakau dengan sistem yang khas ya, khas Jember. Mungkin di penghasil tembakau selain Jember tidak menempuh cara ini. Ini cara yang luar biasa ya. Jadi rumahnya selalu begini. Dari atap alang-alang begini, kasus kebakaran di gudang tembakau ini sering sekali. Ya absurd nek. Lawang nang jero nih rumah dengan bahan kering semacam itu, kemudian dilakukan pemanasan dengan menggunakan kayu bakar. Tapi sebelum Kotok kita belok kanan ini. Ya. Oke, berikutnya akan tembus mana ini Pak Kanif? Sumberpinang. Oh. Ya. Oke. Jadi kita ke arah Sumberpinang. Ya. Untuk teman-teman saya di luar negeri, lihat ini. Warna biru langit dengan pemandangan seperti ini.
Nah, dan itu adalah bonus. Bonus wisata budaya. Oke. Lihat ya. Ini nanjak loh ya. Nanjak bener ini. Jadi saya lagi bukan nih tanpa ngegas. Ya, oke. Dan saya berusaha untuk tidak ngegas ini. Berusaha untuk tidak ngegas deh ya. Nah, ini saya belajar ngegas dikit ini, Pak. Gak kuat. Engko nek nganggo poligon baru mungkin ya. Kuat ya. Wah, ini. Nah, ini artinya ini titik di mana saya benar-benar menyerah ini. Kalau bunyi motor, bunyi ngok gitu lah. Itu saya tidak perlu merasa malu sudah kalau ada suara motor gitu. Ya. Masih bersama Beristia, Pak Kanif dan Bu Kanif. Ya. Pak Kanif harus dorong sepertinya. Ya kalau satu ini ampun teman-teman ya. Seperti di video saya yang dulu, saya itu ngebut ya sudah tetap saja disalib. Jadi kalau memburu ini belum waktunya lah. Jadi harus dilatih pelan-pelan untuk sedemikian santai menghadapi tanjakan-tanjakan ini, harus pelan-pelan. Ya teman-teman, mungkin goes berikutnya saya sudah menggunakan sepeda sport ya. Saat ini sedang dalam proses building ya, sedang proses membangun konversi energi pada sepeda. Sekedap nunggu. Masih tunggu. Beristia, hari ini kita dapat matahari lebih banyak kayaknya ya. Ya, kiri siap. Ini jalurnya lebih menantang karena ya gak banyak jalan kampung yang rusak lah, tapi masih layak. Wih, tanjakan tajam ini. Ini loh. Nah, odor ya aku yo nonton nih. Ya, jadi salah satu seninya adalah kita ganti mendukung sepeda. Gitu ya, bukan itu ya? Ada kondisi tertentu kita harus kompromi ya. Di jalannya sempit. Monggo, permisi. Siap ya Pak? Gelokan senyumnya para petani itu. Asik ini. Oke sih. Oh, Sumber Jeruk. Oh, jadi dekat ya dengan jalan yang ke Arjasa itu ya. Sumber Jeruk itu berarti perbatasan Kalisat ya? Oh, sudah Kalisat. Kita mau take a moment ya, Pak. A picture. Ya. Pak Kanif sedang menyiapkan. Nah, anak-anak sekarang kira-kira tahu nggak kalau mau membajak itu perlu menyiapkan seperti ini? Nah, itu loh. Makan di sawah itu. Nah, sip itu ya. Ikan. Pak Didi, saya dulu waktu kecil kalau begini nih, saya selalu ngikuti di belakangnya. Karena kalau ini kemudian tanah itu disingkal, dibaja, nanti belutnya itu dia naik ke atas, itu yang saya tangkap. Oh, belut kadang-kadang ular. Ya, jadi yang tidak pernah tinggal di desa nggak punya kamu memori gitu. Itu keren itu, ya. Itu rebutan itu. Kenapa ada 3-4 anak dulu rebutan? Kadang-kadang tidak ular, kadang-kadang. Iya. Bismillah. Melewati jalan sempit, kiri kanannya sawah dan menanjak. Tuh, teman-teman sudah sampai sana. Oke. Bagaimana Kumbang si penjaga energi akan melewati ini? Bismillah, ya Nek. Selungup ya paling tiba, tapi tanah kiri kanannya empuk kok. Yuk, bismillah. Yuk, berangkat. Sudah menemukan jalan besar lagi ya. Ini kalau nggak salah ke arah Sumber Pinang. Was ini. Kalau turun gini berarti kita memanen energi, guys. Selama gasnya kita nolkan ya. Nah, energi kinetik ini kita ubah menjadi energi listrik, kemudian melakukan regenerasi energi.
naik, turun, naik, turun lagi. Jalan rusak, jalan bagus. Ya. Nah, ini turun lagi. Nah, kira-kira ya begitulah ya hidup ini ya. Kadang-kadang perlu berjuang untuk menanjak. Kadang-kadang yang perlu rehat sejenak, turun begini, menikmati panen energi ya. Jadi ya kira-kira begitulah. Nggak mungkin kita ini akan nanjak terus. Sesekali ya perlu turun, rehat sejenak gitu ya. Nah, ini betul-betul ya. Ini kalau diekspos bisa jadi legenda ini kan. Bayangkan kita masuk menyusuri hutan bambu. Nah, menyusuri bambu ini. Nah, ini. Oke loh, turun, naik lagi. Oh, ya. Saya harus mengaku bahwa saya mencampur dengan gas ini ya, karena ya memang naik. Nah, naik ekstrim. Bagus sekali. Nah, ini naik lagi. Agak panjang nih Pak Kanif. Oke. Ya. Ketika kita hampir putus asa, ingatlah setelah puncak nanti kita akan panen energi. Sabar bukan nih. Ya ini dua sejoli goeser kita ini. Oke, panen lagi guys. Loh ya apa? SD Jatian 2. Indonesia ini. Loh ya. Ya, teman-teman. Kalau ke Indonesia Anda tidak ke sini, rugi ya. Take a picture perlu ini. Si Kumbang kali ini mendonasikan diri demi mengambil momen kita. Loh, yuk. Pak Didi kemana? Yuk. Sekali lagi. Ya, kita ambil ini karena spotnya bagus ya. Cahayanya rata, nggak berlebihan. Loh, yuk wapi gambarnya di ini. Nah ini jalan ini terlindung oleh bambu sama pepohonan ya. Nanti di depan kayak agak jalur avatar namanya. Jalurnya begini-begini apa namanya? Itu harus foto di situ. Bagus depan. Oh, itu ya. Siap. Kita akan menuju jalur avatar. Iki kalau kita nggak tenang ya bisa bahaya ya. Ini tak betul harus tenang. No, jalan begini nih harus tenang bener-bener ya. Harus tenang lewat jalan setapak ya. Nah, ini bagaimana kita melalui jalur ini dengan tenang ya. Oke. Oh. Weh, turun. Halo, kemana kita? Waduh, ada persimpangan ini. Bingung saya kemana ini? Sini atau ke sana ini? Saya telepon dulu. Ternyata ke kiri. Oh, keblasok jatuhnya. Jalur yang sangat keren. Wih, wih, betul-betul keren. Iya, pantesan bingung. Saya ke sana kok gak ono. Balik aja. Iya, ternyata ada persimpangan jalan. Inilah jalur avatar itu ya. Seperti di film Avatar itu ya. Jadi ini, wah keren kalau kita naik drone dari atas sana, turun gini. Betul-betul situasinya seperti Avatar ya. Ini sering ya teman-teman lewat sini? Sering, kalau saya sering. Sering. Itu sepedanya Bu Ristia ambruk dan jadi tadi ambruk terus diselamatkan oleh akar-akar pohon ini. Nah, oke. Sip. Bersepeda itu ternyata bikin kita lebih muda loh. Tadi barusan saya menyapa ibu-ibu yang lagi belanja, dijawab mari nak gitu. Saya menyapa mari bu, dijawab mari nak. Jadi mari bersepeda karena kita bisa tiba-tiba lebih muda ya.
si Kumbang bersama cucu-cucunya. Ini sepeda tahun 50-an loh. Oke. Nah, ini si Kumbang bersama cucu-cucunya ya. Jadi teman-teman, ini sepeda ini apa istilahnya? Ukurannya 70 ya. Nggak tahu 70 bagaimana, apa tingginya 70 apa gitu ya. Kalau rodanya ini 28. Jadi untuk orang Eropa, orang-orang perkebunan pada waktu itu ya memang ideal, ini termasuk kecil ya. Tapi bagi kita, wah, naik ini harus membiasakan dengan melempar kaki ke belakang dulu sambil menjaga keseimbangan gitu ya. Oke, kita masuk ke jalur yang menantang. Ya. Jadi kalau tadi jalur Avatar, ini jalur Sifu loh. Nih, betul perkendaraan rute yang top ya. Sip. Naik turun, naik turun. Apa rek? Kayak gini loh. Yo. Ih. Keren banget kalau. Yang nggak hafal itu kalau sudah ada cabang-cabang gitu itu, Pak. Gitu ya? Ya. Saya ini juga nggak begitu hafal, Pak. Jadi sekarang ini saya tidak bisa membayangkan kita ini di posisi mana gitu. Jadi di otak saya ini sudah blank petanya ini. Nah, gini loh, Rek. Sekali kita tertinggal, lah hilang wis. Jangan-jangan bisa masuk ke desa penari kita. Ini loh. Wih, keren. Yo. Loh yo, dari sini saya memahami. Ojo sepelek nih penggowes, Rek. Ini peta berjalan nih masuk ini. Apa? Selama berapa? 30 tahun lebih di Jember. Kali ini saya baru lewat sini. Ya, ini sisi lain dari kehidupan kita. Makanya cocok ini kita sebut sebagai jalur Avatar ya. Oke. Nah, tanpa malu-malu. Campur ngegas ya. Karena si Kumbang ini tidak dilengkapi dengan persneling gear ya. Jalan yang ekstrim begini, menanjak plus jalannya rusak gini, kita harus saya harus menutupi kelemahan dengan ngegas ya, supaya tetap selaras dengan teman-teman yang lain. Ya. Oh, sekarang kita ke barat ya, Pak ya? Oh, kira-kira gitu ya? Ya, jadi kita masuk di tengah-tengah kota lagi, kemudian seret ke sana. Nah, ini Pak, TPA Pakusari. Oh, ya. Oh ya, baik. Kampung Hajat. Nah, kita ini ekstrim banget ya turunnya, makanya lebih baik dituntun saja. Betul. Nah ini, apalagi bawah jalannya berlumut ya. Bisa. Sudah. Ya ini, untungnya saya memakai sepatu ini ya. Sepatu tempur. Ya. Bisa. Oke, kita stop dulu ya, karena jalurnya butuh konsentrasi dan tenaga. Oke. Setelah jalan turun itu dan berlumut, kita turun ya. Kita sudah bisa mencapai sini dan sekarang akan naik.
Yo, untungnya aku kok yo nganggo sepatu iki yo. Kalau naik nggak masalah ya. Tapi kalau turun, lonjong, bisa-bisa diseret sepeda kita. Pak Kanif, mending naik. Saya mending naik, turun dan berlumut. Keplese-plese. Iya. Memang. Ya, untungnya saya pakai sepatu gunung. Iya, bereset-bereset. Kuatin mabrak bukan saya. Ya, untungnya pakai sepatu kerja ini ya. Ya. Ya, sangat berbeda. Aspal. Jadi apa? Bau-bau off-road ya, meskipun nggak berlumpur ya. Cross country. Siap. Oke, dan lagi-lagi kita butuh tenang, konsentrasi karena jalan setapak ya. Keliru belum sok nang sawah guys. Nah ini teman-teman, jalannya kali ini beda ya. Ini kata Pak Kanif sudah masuk cross country ya. Kita sudah keluar masuk dari jalan utama ke jalan-jalan setapak. Nah, saya pikir andaikan si kumbang ini makhluk hidup ya, dia akan senang sekali karena puluhan tahun dia dionggokkan, tidak diperhatikan, tidak dipakai, dionggokkan dan berkarat ya. Sekarang menjadi benda penting lagi ya berkat inovasi konversi energi. Dan ya motor saya yang di belakang itu juga teronggok puluhan tahun ya, lama ya, nggak sampai puluhan tahun ya. Beberapa itu nggak terpakai kira-kira 5 tahunan. Kemudian saya bongkar lagi di gudang, saya pertemukan dengan sepeda tua ini. Nah, menjadi sepeda tua dengan fungsi yang baru ya.